Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah proses pengecoran dak lantai beton pada sebuah renovasi rumah tinggal. Dari satu lantai dijadikan dua lantai. Kali ini kita akan melihat dan membahas mengenai proses pembuatan dak lantai beton tersebut. Kita bahas mulai dari desain, lalu pelaksanaan. Untuk pelaksanaan kita bahas mulai dari proses pecasting, material apa yang dipakai, lalu proses pembesian, berapa ukuran besi yang dipakai untuk baloknya, dan juga dak lantai betonnya. Tak lupa kita bahas mengenai pengecoran. Berapa mutu beton yang dipakai, berapa tebal dak lantai beton yang digunakan. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Kita lihat dari segi desain. Ini sebuah denah yang sebelah kiri ini lantai 1. Sebelah kanan ini lantai 2. Dengan ukuran lebar 7 meter dan panjang 22 meter. Lantai 1 ini untuk rumah pribadi, yang lantai 2-nya untuk kos-kosan. Lantai 1 ada carport, ada depot, ada ruang tamu, ruang tidur utama beserta kamar mandi dalam, ruang keluarga dan ruang makan, pantry, taman kering, dan ini tangga akses menuju ke lantai 2. Depan juga ada tangga putar untuk penghuni kos biar nggak masuk ke dalam. Lantai 2 ada ruang duduk, kamar 1, ini kamar 3, ada kamar mandi umum, ini kamar 2, ini kamar 4, pakai kamar mandi dalam, ini kamar 5, kamar mandi dalam, ada ruang jemur, gudang, dan ini tangga akses ke bawah. Untuk denah baloknya seperti ini balok lantai 2. Bisa teman-teman saksikan, ini ada B1, ini B3, ini B2, ini B1, ini B1, ini juga B1, ini B2, ini B3, ini B4, ini B3, B2, B4. Bisa teman-teman saksikan untuk denah baloknya. Ini ada B1 juga. Untuk ukur-ukurannya bisa teman-teman saksikan bentang baloknya. Ini untuk ringnya, ini ada B4, ada B4, ada B4, B4, lalu ini ada talang kanan dan kiri, ini ada B5, ini kanan ada talang, kiri juga ada talang, dan ini untuk area tandon. Ini ada keterangan B1 ukuran 2545, B2 2040, B3 2030, B4 1530, B5 1520. Ini denah balok, ukur-ukurannya bisa teman-teman saksikan, dan ini untuk detailnya. Ini untuk kolom, ini pernah saya bahas. Untuk desain kolom dan pelaksanaan kolom bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Ini untuk gambar detail balok B1 ukuran 250 x 450, 25 x 45 cm. Ini 25, tingginya 45. Ada tumpuan, ada lapangan, area tumpuan dan lapangan. Ini untuk tumpuan tulangan atas. Ini jumlah 6 pakai diameter 13. Ini totalnya 6 bagian atas. Tulangan bawah 4 diameter 13. Ini bagian bawah jumlah 4 pakai diameter 13. Ini untuk area lapangan tulangan atas 4 diameter 13. Ini 4 diameter 13. Tulangan bawah 6 diameter 13. Ini jumlahnya 6 totalnya pakai diameter 13. Untuk sengkang area tumpuan pakai diameter 8 jarak 100 atau 10 cm. Area lapangan diameter 8 jarak 150 atau 15 cm. Ini tulangan tengah pakai 2 diameter 13 baik tumpuan maupun lapangan. Ini ada B2 dengan ukuran 20 x 40.
Ini tulangan tumpuan, tulangan atas 4 diameter 13, jumlah 4 pakai diameter 13, tulangan bawah 2 diameter 13. Ini area lapangan, tulangan atas 2 diameter 13, sedangkan di bawah 4 diameter 13. Ini. Untuk sengkang pakai diameter 8 jarak 100 atau 10 cm, tumpuan lapangan diameter 8 jarak 15 cm. Tulangan tengah pakai 2 diameter 10. Ini untuk B3 ukuran 20 x 30. Tumpuan tulangan atas 3 diameter 12 polos. Tulangan bawah 2 diameter 12. Ini. Untuk area lapangan 2 diameter 12 untuk area tulangan atas, tulangan bawah 3 diameter 12. Sengkang diameter 8 jarak 12,5 cm. Area tumpuan area lapangan diameter 8 jarak 15 cm. Ini B4 15 x 30. Tulangan atas tumpuan 3 diameter 12 ini. Tulangan bawah 2 diameter 12. Ini. Atas lapangan 2 diameter 12 ini. Tulangan bawah 3 diameter 12 ini. Sengkang pakai diameter 8 jarak 12,5 cm area tumpuan. Area lapangan diameter 8 jarak 15 cm. Sedangkan untuk tipe balok-balok yang lain bisa teman-teman saksikan pada gambar ini. Sudah tersaji jumlah tulangan dan diameter tulangannya. Sekarang kita lanjut ke proses pelaksanaan. Langkah awal dalam proses pembuatan dak lantai beton adalah proses pekerjaan backcasting. Adapun untuk material yang dipakai dalam proses pembuatan backcasting, yakni ada triplex 9 mili, ada balok 612, ada usuk 57. Sedangkan alat yang dipakai yakni scaffolding berada di bagian bawah dari backcasting dak lantai beton ini, menopang backcasting yang ada di atasnya. Itu kolom strukturnya, itu juga. Ini kolomnya pakai kolom pipih, ada kolom model I, model L, dan model T. Jadi untuk kolom pernah saya bahas, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Itu juga kolom, ini kolom strukturnya. Ini juga kolom struktur. Ini area belakang. Ini area taman kering dan juga dapur di belakang. Ada tangga untuk akses naik ke lantai 2 dari belakang. Adapun untuk balok ini, balok yang dari kolom ini sampai kolom ini pakai ukuran B1. Yang ke sana juga pakai B1. Dari kolom ini ke sini juga B1. Dari kolom ini sampai situ itu pakai B2. Ini kolom pipih model T, bisa teman-teman saksikan. Kolomnya rata dengan dinding bata ringan. Dari kolom ini ke sini juga B1, kolom ini ke sana ini pakai B2. Kalau kita lihat lebih detail seperti ini. Jadi untuk usuk yang panjang-panjang ini jaraknya kurang lebih 30-40 cm. Istilahnya lajuran. Dan untuk proses pembuatan backcasting ini tetap acuannya harus di siku. Ini pakai siku benang seperti ini.
Ini coba kita ukur untuk ukuran backcasting yang B1. B1 yakni dengan ukuran 25 x 45. Ini untuk lebarnya yakni 25 cm. Ini bisa teman-teman saksikan. Sedangkan tingginya yakni 45, untuk ketebalan daknya 12, berarti tinggi tempiringnya ini 33 cm. Ini bisa teman-teman saksikan 33. Sedangkan untuk posisi di bawah seperti ini penampakannya. Ada scaffolding panjang dan juga ada balok di atasnya. Balok dengan ukuran 612, penopang backcasting di bagian atas. Dan ini untuk pemasangan triplek sudah selesai. Pemasangan triplek untuk backcasting dak lantai beton. Setelah pemasangan backcasting selesai, ini kita lanjut untuk perakitan besi balok pada dak tersebut. Ini bisa teman-teman saksikan proses pekerjaan pembesian balok sedang berjalan. Kita pasang untuk besi utama dan juga sengkangnya. Untuk ukuran besi yang dipakai, jumlah besi yang dipakai sudah sesuai dengan gambar yang tadi telah saya jelaskan. Ini yang B paling besar, ini B1 dengan ukuran 25 x 45. Ini untuk area tumpuan tulangan atasnya jumlahnya tadi 6. Ini totalnya 6. Pakai diameter 13 ulir. Area tumpuan tulangan atas, sedangkan tulangan bawah itu jumlahnya 4. Pakai diameter 13 ulir juga. Di tengah ada 2 diameter 13 tulangan samping. Sedangkan untuk sengkang atau bagel, ini kita gunakan diameter 8, jarak 100 untuk area tumpuan. Untuk lapangan kebalikan area tumpuan. Ini untuk B3 dengan ukuran 20 x 30. Tulangan atas area tumpuan jumlahnya 3. Tulangan bawah jumlahnya 2. Pakai diameter 13. Kalau digambar pakai diameter 12, ini karena masih banyak diameter 13, kita gunakan diameter 13. Ini besinya besi 8, jarak 100 atau 10 cm area tumpuan. Ini area lapangan. Tulangan utama bagian atas jumlahnya 2. Sedangkan bagian bawah jumlahnya 3. Untuk sengkang pakai diameter 8, jarak 150. Kembali ke area tumpuan lagi. Dan ini untuk B4 dengan ukuran 15 x 30, pakai diameter 12. Polos area tumpuan jumlah 3 bagian atas tulangan utamanya. Bagian bawah jumlah 2. Sengkang pakai diameter 8, jarak 125. Ini area lapangan, bagian bawah jumlah 3, bagian atas jumlah 2. Setelah proses pembesian balok selesai, ini besi balok diturunkan masuk ke backcasting. Setelah itu kita lanjut proses pekerjaan pembesian dak lantai beton. Untuk besi yang kita gunakan besi 10 polos arah atas ke bawah, sedangkan kanan ke kiri pakai besi 8 polos. Jadi ada 2 besi yang kita pakai, besi 8 dan besi 10. Ini untuk ukuran jarak besi yang 10 cm, 10 mili, ini kita gunakan ukuran 25 cm jaraknya. Sedangkan besi yang 8 polos ini jaraknya juga sama 25 cm.
Ini kita pakai 2 lapis, ini masih lapis pertama. Dan ini bisa teman-teman saksikan pembesian dak lantai beton juga sudah selesai semua. Ini sudah 2 lapis, baik lapis bawah maupun lapis atas. Tadi lapis bawah pakai besi diameter 10 dan juga diameter 8 dengan jarak antar besi yakni 25 cm untuk lapis bawah atau lapis pertama. Sedangkan lapis kedua ini juga sama, pakai diameter 10 dan juga 8 dengan jarak yang sama juga yakni 25 cm. Baik yang besi 10 maupun besi 8, jarak antar besinya yakni 25 cm. Ini area kamar mandi, jadi ada penurunan untuk daknya, makanya perlu kita beri tanggul pakai usuk 57. Ini dak kamar mandi turun 5 cm dari dak yang lain, harus turun. Makanya kita beri tanggul usuk biar cornya ini nanti ada beda tinggi. Ini pipa-pipa untuk kloset dan juga afur. Yang itu juga area kamar mandi. Itu juga turun dari dak lantai utama 5 cm. Ini area jemur, cuci jemur. Ini juga areanya turun 5 cm dari lantai utama. Ini pembesian yang arah ke sini, ini pakai besi 10. Jaraknya 25 cm. Ini yang ke sini pakai besi 8. Dari sana ke sini pakai besi 8. Jaraknya juga sama 25 cm. Ini ada 2 lapis. Ini tadi 10, ini 10, jarak 25, ini juga 10, jarak 25. Lapis bawah. Ini 8. Dari sana ke sini. Ini juga 10, 10, 10, jarak 25 cm lapis kedua bagian atas. Yang ini ke kanan ini pakai besi 8. Bagian bawah jarak antar besinya 25 cm. Sedangkan bagian atas ini juga pakai besi 8. Ini juga besi 8. Jarak antar besi juga 25 cm. Tapi ini kita pasang zigzag. Jadi dari atas kelihatan 12,5 cm. Kalau kita lihat lebih detail, ini bagian bawah ada tahu beton atau beton decking. Ini tebelnya 2,5 cm. Ini ditaruh di antara backcasting dan juga besi lapis pertama. Lalu ada korset. Korset ini tebelnya tingginya 5 cm. Lalu ada besi lapis kedua. Jadi korset ini berfungsi memisahkan besi lapis pertama dan besi lapis kedua. Setelah proses pekerjaan pembesian selesai, proses berikutnya yakni proses pengecoran dak lantai beton. Tentunya sebelum proses pekerjaan pengecoran, ini kita checklist dulu proses pekerjaan pembesian dan backcastingnya. Apakah besi baloknya sudah sesuai dengan gambar? Apakah besi dak lantai betonnya sudah sesuai gambar? Apakah backcastingnya ini sudah
dirasa kuat untuk menahan beban cor? Apakah dak lantai beton ini sudah bersih dari kotoran-kotoran sebelum melakukan proses pengecoran? Bila dirasa sudah oke semua checklist, bisa kita lanjut ke proses pekerjaan pengecoran. Sebelum melakukan pengecoran, ini kita lakukan tes uji selam. Tes uji selam yakni sebuah tes untuk mengetahui kekentalan sebuah beton. Jadi betonnya tidak boleh terlalu encer dan tidak boleh terlalu kental. Kalau terlalu encer, ini beresiko mutu beton bisa turun, tidak sesuai dengan yang kita pesan. Kalau terlalu kental, itu beresiko beton keropos, baloknya ataupun daknya, karena kekurangan air. Itu sulit untuk memadatkannya. Untuk tes uji selam ini biasanya kita gunakan ukuran yakni 10 plus minus 1 sampai 2 cm. Jadi dari beton yang paling ujung terhadap besi ini harus yakni 10 plus minus 1 sampai 2 cm. Dan ini tes uji selam ketemu ukuran 8 cm. Bisa kita lanjut ke proses pembuatan benda uji. Proses pembuatan benda uji ini bertujuan untuk mengetahui beton yang kita datangkan ke set ini apakah sudah sesuai dengan pesanan kita. Jadi nanti setelah umur 28 hari, ini benda uji bisa kita lakukan tes uji tekan. Setelah kita buat tes selam dan juga benda uji, dan dinyatakan oke, bisa kita lanjut ke proses pengecoran. Untuk mutu beton yang kita gunakan yakni mutu beton K225 NFA non-fly ash. Sedangkan untuk kebutuhan kubikasi dalam pengecoran kali ini kurang lebih yakni 18 meter kubik. Untuk pengecoran kita lakukan di bagian belakang terlebih dahulu. Dan pengecoran kita gunakan concrete pump agar lebih cepat dan juga tidak perlu banyak pekerja. Dan ini proses pengecoran sudah mendapat kurang lebih 40-50%. Ini sudah di area tengah dan area belakang ini sudah selesai. Di perkiraan yakni 40-50%. Untuk ketebalan dak lantai beton ini yakni 12 cm. Baik itu yang area umum, area kamar tidur, ataupun yang untuk area kamar mandi, yakni 12 cm. Walaupun area kamar mandi ini harus turun 5 cm dari ruangan yang lainnya, tapi ketebalan dak betonnya tetap sama 12 cm, sama dengan ruangan yang lainnya. Ini kenapa area kamar mandi harus turun, untuk mencegah agar air di kamar mandi tidak rembes atau meluber ke ruangan yang lainnya. Makanya perlu dibuat turun 5 cm. Ini bisa teman-teman saksikan, ada pipa afur dan juga pipa kloset. Untuk area kamar mandi ini sudah kita setting terlebih dahulu posisi pipanya, untuk menghindari bocor pada dak lantai beton. Jadi pipanya ini kita tancapkan terlebih dahulu, jadi mengikat terhadap betonnya. Ini untuk area kamar mandi, ini pipa afur 3 in, pipa kloset 4 in. Ini pipa kloset, ini pipa afur. Jadi 2 ini adalah area kamar mandi
daknya turun 5 cm dari ruangan yang lainnya. Ini kita beri stopper tadi, yakni usuk 57. Dan ini proses pengecoran sudah dapat kurang lebih 80%. Dan area di belakang yang sudah mulai mengering ini kita kasut untuk menjaga agar pori di area permukaan tidak terbuka lebar dan mencegah retak-retak di area permukaan. Makanya kita perlu kasih orang untuk kasut di area belakang. Ini sudah mulai di area depan. Kurang lebih dapat 75-80% proses pengecorannya. Demikian pembahasan mengenai proses pekerjaan dak lantai beton pada sebuah rumah tinggal 1 lantai dijadikan 2 lantai. Tadi kita bahas mulai dari desain hingga ke pelaksanaan. Mulai dari pekerjaan pecasting, pekerjaan pembesian, hingga pekerjaan pengecoran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.